Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Yes, Lord. Aku mau terus belajar percaya lebih lagi ya Tuhan. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa aku kepada masa depan yang penuh harapan. Shalom, selamat sore Pak Atta dan sahabat terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mengucap syukur pada Tuhan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian hidup semenjak saya boleh bergabung di TRC ini. Yang pertama adalah saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur saya boleh dipertemukan oleh Tuhan dengan Bapak Atta kurang lebih 5 tahun yang silam melalui Facebook, dan mulai saat itu saya sering membaca tulisan Pak Atta dan tambah lebih diberkati oleh setiap firman yang dibagikan oleh Pak Atta, dan juga sekaligus menyadarkan saya betapa
dalamnya saya jatuh di dalam kekristenan yang tidak benar. Selama ini saya merasa nyaman-nyaman aja menjalankan kekristenan yang rutinitas, tanpa ada sentuhan kasih Kristus di dalam hati. Tetapi lewat pengajaran dari Pak Atta ini, bagi saya adalah ada yang berbeda dari hamba Tuhan yang setiap minggu saya dengar, atau dari gembala sidang maupun dari pendeta yang lain. Kalau saya mendengar Pak Atta ini membagikan sharing firman Tuhan, seolah-olah dosa saya ditelanjangin, dan itu yang membuat saya malu dan bahkan menangis di hadapan Tuhan. Betapa selama ini saya merasa nyaman-nyaman aja, ternyata kekristenan itu menuntut ketaatan, bukan hanya semau kita gitu. Jadi di dalam pengajaran Pak Atta ini banyak hal yang saya dapatkan, terutama adalah perubahan karakter. Dan bukan saya juga yang hanya melihat perubahan karakter pada diri saya, baik suami, anak, atau sekeliling. Saya bisa melihat bahwa ada yang berubah dalam diri saya. Yang tadinya saya seorang pemarah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, walaupun dalam gereja atau pelayanan, kalau ada kata sedikit yang membuat sakit hati, kita langsung marah gitu. Tapi dan ini juga diberikan Tuhan satu masalah waktu berapa tahun saya mulai menyadari perbuatan saya yang tidak baik ini, justru datang masalah gitu. Tapi puji Tuhan, lewat bimbingan dari Pak Atta, bahwa semua itu bisa saya lalui, dan saya mau bangkit lagi di dalam pelayanan. Karena gara-gara saya sakit hati, saya sempat mundur dari pelayanan. Daripada saya nggak sejahtera, jadi saya mundur. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, beberapa bulan lagi saya mulai ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dibagikan Pak Atta, bahwa memang harus kita tanggalkan perbuatan kedagingan kita gitu. Jadi buah-buah roh itu harus benar-benar kita jalankan, bukan hanya kita baca firman Tuhan itu, tapi kita renungkan dan harus kita lakukan gitu. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini saya rasakan adalah ternyata kalau sudah menjadi terbiasa mengampuni, terbiasa untuk menerima hinaan, itu tidak menjadi gampang tersinggung. Itu benar-benar hanya di dalam Tuhan bisa dapatkan itu, bukan karena kekuatan kita atau kegagahan kita. Kalau tidak di dalam Tuhan, kita tidak akan mampu. Jadi puji Tuhan, semua sifat-sifat buruk
mulai terkikis, dan kemarahan pun mulai bisa dikontrol, nggak seperti dulu lagi marah. Salah sedikit, anak salah dikit dimarahin, suami salah dikit nggak terima. Tapi puji Tuhan, saat ini saya mulai bisa mengontrol emosi, menguasai diri dalam segala hal, dan memang tidak mudah menjalankan, tapi karena di dalam Tuhan ternyata kita mampu gitu. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memampukan saya untuk mengubah karakter saya dari yang buruk jadi menjadi baik. Tidak henti-hentinya saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat bimbingan Pak Atta ini kita diarahkan terus, dibimbing terus agar senantiasa berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, menjalankan paket aktivitas rohani setiap hari. Jadi ibadah kita itu sebenarnya bukan hanya ibadah hari Minggu, tapi hidup kita sehari-hari itulah ibadah kita yang sebenarnya. Dan kita merasa itu harus kita jaga. Harus kita jaga hidup kita dimanapun kita berada, bahwa kita harus beranggapan bahwa kita ini sedang beribadah. Jadi kita ada suatu peringatan terus, oh iya, hidup saya adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi dimanapun kita berada harus menjadi berkat. Itulah yang selalu saya ingat. Jadi tidak mau lagi dengan sengaja berbuat kejahatan, tidak mau lagi dengan sengaja gampang marah atau gampang tersinggung atau gampang berbuat dosa. Seperti sudah ada yang mengingatkan, ada yang menegur gitu. Firman Tuhan itu jadi lengket di dalam hati dan pikiran kita. Itu semua karena kita digembleng oleh Bapak rohani kita di grup ini. Setiap pagi ditunjukkan teladannya, bagaimana Bapak ini berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, dan kita jadi terbiasa juga mengikuti teladannya. Dan terima kasih ya Pak Atta, segala layanannya buat kami semua. Kami jadi diubahkan hidup kami, dan bukan kami hanya memuji diri, tetapi memang ada yang melihat itu, sekeliling kita melihat ada perubahan, dan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, buat adik atau keluarga besar kita, bahkan tetangga kita, bahkan dalam lingkungan gereja sekalipun bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kita semenjak kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Pak, itu saja kesaksian yang bisa saya utarakan, jelaskan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam